السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kajian menjelang buka puasa. Dan tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan para muslimah di bulan Ramadan. Ya, ini untuk bagian saya. Sedangkan nanti Ustadz Maryadi hafizahullah ta'ala adalah hadis-hadis pilihan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun untuk tema para muslimah di bulan Ramadan, maka titik berat yang akan kita bahas adalah terkait hukum-hukum yang berkaitan erat dengan para wanita. Jadi hukum-hukum yang memiliki hubungan erat dengan para wanita terhadap ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat penting, karena seorang wanita mereka memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Para istri memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki oleh para suami. Dan kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi ibadah mereka, terutama ibadah yang sekarang kita jalani, yakni puasa Ramadan. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang lain. Dan selain secara khusus para ibu-ibu dan juga akhwat untuk mengetahui hal ini, tidak kalah pentingnya juga para suami, karena mereka memiliki
wanita-wanita yang ada di bawahnya, seperti memiliki istri, memiliki anak perempuan, maka seorang laki-laki harus mengetahui hukum-hukum yang nanti insyaallah kita sampaikan, agar ketika nanti sang putri bertanya atau sang istri bertanya, itu bisa menjawab dan setidaknya bisa memberikan gambaran dari apa yang sedang dialaminya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwa seorang wanita memiliki peran yang besar di bulan yang mulia ini, terutama apabila wanita tersebut telah berumah tangga, maka peran mereka di rumah tangga tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu mereka juga harus mengetahui bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan mereka di bulan yang mulia ini. Adapun untuk kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah salah satu masa yang dialami oleh wanita yang setiap bulannya datang, yaitu masa haid, yang memiliki hubungan erat dengan ibadah puasanya. Sekali lagi, selain para wanita secara khusus mereka harus mengetahui hukum-hukum ini, para suami juga harus mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan yang terkadang membuat sedih seorang perempuan, yang sedikit banyak mengganggu ibadah mereka, adalah masa haid. Hal ini terkadang membuat sedih seorang perempuan, karena dengan datangnya masa haid, maka seorang perempuan tidak boleh melakukan beberapa ibadah yang nanti insyaallah juga kita sampaikan. Lalu apa yang harus diperbuat oleh seorang wanita ketika sedih, ketika datang haid? Maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah tetap mempertahankan kesedihannya. Tetap mempertahankan kesedihannya. Kenapa demikian? Iya, karena ketika seorang wanita yang sedang haid merasa sedih, tidak bisa beribadah dengan ibadah yang tertentu, maka berarti masih ada iman dalam dadanya. Seorang wanita yang haid kemudian tidak bisa puasa, kemudian dia bersedih, maka berarti dalam dirinya masih ada iman. Karena di luar sana ada seorang wanita yang kalau datang masa haid senangnya luar biasa, karena seakan-akan enggak beribadah, ya, senang tidak sholat 5 waktu. Kalau pas Ramadan senang tidak puasa di bulan Ramadan. Maka jika dalam diri seorang wanita yang sedang haid ini kok merasa senang dengan tidak bisa beribadah itu, maka harus dipertanyakan bagaimana imannya. Tapi kalau seorang wanita yang sedang haid kemudian tidak bisa beribadah, kemudian dia bersedih, maka ini menunjukkan bahwa di balik kesedihannya ada iman yang luar biasa. Dia ingin terus beribadah kepada Allah,
dia ingin terus sholat 5 waktu, dia ingin terus berpuasa pada bulan Ramadan sampai 30 hari selesai. Tapi karena ada halangan sehingga dia sedih, tidak bisa melakukannya. Maka seorang wanita harus punya rasa sedih ketika mengalami masa haid, karena tidak bisa beribadah. Dan kalau dikiaskan, maka mudah-mudahan wanita-wanita yang mengalami masa haid kemudian bersedih karena tidak bisa beribadah, semoga tetap mendapatkan pahala sebagaimana saudari-saudarinya yang belum mengalami masa haid kemudian bisa sholat, bisa berpuasa. Ya. Jadi harapannya seorang wanita yang ketika datang masa haid sedih tidak bisa ibadah tetap mendapatkan pahala dari Allah, karena sebenarnya dia ingin beribadah, cuman karena ada aturan yang tidak membolehkan dia untuk beribadah, maka tidak dia lakukan. Hal ini dapat dikiaskan ketika pada masa peperangan Tabuk, ada beberapa di kalangan para sahabat yang dengan terpaksa tidak bisa ikut dalam peperangan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk ikut ke medan perang. Sehingga ketika mereka tidak bisa ikut berperang bersama Nabi SAW di peperangan Tabuk, maka mereka pun bersedih karena tidak bisa membantu Nabi SAW dalam peperangan. Dan hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-90, menceritakan bagaimana orang-orang yang tidak bisa ikut perang Tabuk, mereka menangis, pulang ke rumah mereka dalam keadaan menangis dan bersedih hati karena tidak bisa ikut berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, tawallau, mereka pulang kembali ke rumah-rumah mereka, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, kemudian mata-mata mereka keluar air matanya, mereka menangis hazanan alla yajidu ma yunfikun, mereka sedih karena tidak bisa mendapatkan apa-apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedih tidak bisa ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW dan kaum muslimin yang lain. Namun kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan dari perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ikut perang Tabuk, sesungguhnya ketika kalian melewati gunung dan lembah dalam peperangan Tabuk ini, dan kalian pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saudara-saudara kalian yang ada di Madinah yang tidak bisa ikut perang itu mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian dapatkan. Mereka mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Hasabuhumul udhru, mereka tidak bisa ikut karena mereka mendapati halangan. Ada alasan yang syar'i untuk mereka tidak ikut perang, tapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kalian dapatkan. Kalau kita kembali ke konteks wanita yang haid, bukankah wanita yang haid tidak sholat, tidak puasa karena ada alasan yang syar'i, karena haidnya? Maka dengan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan para wanita yang sedang haid kemudian tidak bisa beribadah, mereka tetap mendapatkan ibadah tersebut, karena di balik kesedihan yang mereka alami ada iman yang luar biasa, ada keinginan yang besar
untuk beribadah, namun karena ada halangan sehingga mereka pun tidak bisa beribadah. Tapi mudah-mudahan secara niat mereka mendapatkan pahala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para wanita yang merasa sedih karena datangnya haid lalu tidak bisa beribadah, maka hendaknya mereka kembali merenungi firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin di dunia ini. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala, salah seorang murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan kalimat illa liya'budun, agar supaya mereka beribadah kepadaku, makna ibadah kata Mujahid li'amurahum wa li'anhahum, yakni agar supaya aku memerintahkan mereka dan agar supaya aku melarang mereka. Jadi makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya agar aku memerintahkan mereka dan supaya agar aku melarang mereka. Kalau kita kaitkan dengan wanita yang haid, yang merasa sedih tidak bisa beribadah, perlu diketahui oleh para ibu-ibu bahwa tatkala antunna, kalian tidak bisa beribadah karena ada halangan haid, maka sesungguhnya masa itu kalian dihitung beribadah kepada Allah. Jadi ketika masa haid itu juga dihitung beribadah kepada Allah, karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak salat karena Allah, karena memang Allah tidak mengizinkan dan tidak membolehkan seorang muslimah yang sedang haid untuk salat. Demikian pula untuk berpuasa. Maka ketika seorang wanita merasa sedih karena haidnya tidak bisa salat dan juga tidak puasa, itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga ibadah, karena meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah. Ketika seseorang melakukan ibadah, itulah ibadah. Dan ketika seseorang dilarang untuk tidak melakukan ibadah dan dia tidak melakukannya, maka itu pun ibadah. Ya. Ketika dilarang dari sesuatu karena itu tidak boleh, kemudian dia tinggalkan, maka itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang haid silahkan untuk bersedih, karena itu bagian dari bentuk adanya iman yang ada di dalam diri seorang wanita karena ingin beribadah. Demikian pula semangat yang luar biasa untuk beribadah, namun karena ada halangan mereka tidak bisa. Kemudian yang juga harus dipahami bahwa ketika seorang wanita tidak beribadah karena haid, itu juga bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum yang perlu diketahui oleh seorang wanita yang sedang haid terkait dengan puasanya adalah bahwa ulama sepakat wanita yang haid tidak boleh melakukan puasa. Ya. Wanita yang haid tidak boleh melakukan puasa. Dan jika seorang wanita nekat untuk berpuasa sedangkan dirinya dalam masa haid yang belum bersih, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah.
Seorang wanita dilarang untuk berpuasa, dan kalau nekat berpuasa maka puasanya tidak sah. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang mengatakan bahwa ulama telah ijma' sepakat wanita yang haid dan nifas tidak dihalalkan baginya untuk berpuasa. Dan jika tetap berpuasa maka puasanya tidak diterima dan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang lain yang juga perlu diketahui oleh seorang wanita muslimah, yang sebenarnya ini sudah kita sampaikan di kultum tarawih, tapi mungkin ada yang tidak mengetahuinya, maka kita mengulang, tidak ada masalah insyaallah. Hukum yang perlu diketahui oleh seorang wanita haid, apabila seorang wanita telah mengetahui bahwa besok adalah masa haidnya, karena seorang wanita ada yang memiliki masa haid yang teratur, yang setiap tanggal sekian pasti datang haid. Kalaupun mundur mungkin sehari ataupun 2 hari. Namun ada pula yang tidak memiliki masa haid yang beraturan. Maka jika seorang wanita yang telah mengetahui bahwa besok adalah masa haidnya datang, maka sejak malam harinya dia harus tetap berniat untuk berpuasa Ramadan. Ini para akhwat, para ibu-ibu, jika misalnya besok adalah datang masa haidnya, maka sejak malam nanti harus tetap berniat ingin berpuasa. Kenapa harus tetap berpuasa? Yang pertama, bisa jadi masa haidnya tidak datang besok, tapi besoknya lagi. Ya, karena walaupun sudah punya masa haid yang sudah beraturan, tapi terkadang bisa maju, ya, atau bisa mundur di hari berikutnya. Ini alasan yang pertama. Kenapa? Walaupun besok datang masa haid, tapi malam harinya harus tetap berniat puasa, karena bisa jadi masa haidnya mundur ke hari berikutnya. Yang kedua alasannya adalah karena puasa yang hukumnya wajib harus diniatkan sejak malam harinya. Apabila tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Artinya tidak sah. Ya. Maka ingat-ingat para ibu, yang sekiranya besok adalah jadwal haidnya, dari malam harus tetap ada niat untuk berpuasa. Ketika masa atau waktu sahur ternyata belum ada tanda-tanda keluar, maka ikut sahur sampai kemudian benar-benar keluar. Kalau benar-benar keluar, maka fix 100% tidak puasa. Ya. Tapi kalau kemudian tidak keluar sampai tenggelam matahari, maka puasanya tetap sah karena dari malam sudah berniat berpuasa. Maka sekali lagi, jika besok adalah jadwal masa haidnya, maka malam harinya harus tetap berniat untuk berpuasa.
karena bisa jadi puasanya bisa jadi masa haidnya di hari berikutnya, dan mau tidak mau puasa yang wajib itu harus memiliki niat sejak malam hari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang lain yang perlu diketahui oleh wanita yang sedang haid dan terkait dengan puasanya adalah apabila seorang wanita berpuasa lalu di tengah-tengah puasanya keluar darah haid, maka sepakat puasanya batal. Ya. Seorang wanita berpuasa, kemudian jam 10 pagi keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Jam 2 siang keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Bahkan 1 menit sebelum tenggelamnya matahari, sebelum adzan, itu pun batal puasanya. Walaupun cuma tinggal 1 menit sudah berbuka, tapi keluar darah haid sebelum datang adzan ataupun sebelum tenggelamnya matahari, maka puasanya ketika itu batal. Ya. Mau tidak mau harus diganti di hari yang lain, selain di bulan Ramadan. Jangan kemudian wah tinggal 1 menit eman-eman, ya masuk batal, nggak bisa, harus batal. Ya. Dan tidak boleh kemudian dianggap sebagai puasa yang sah walaupun 1 menit ya sebelum tenggelamnya matahari. Ini. Jadi pas puasa kok keluar darah haid, maka batal puasanya sekalipun 1 menit sebelum berbuka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama adalah kalau kemudian seorang wanita yang berpuasa itu haidnya jam 12 siang misalnya, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh makan atau tetap terus berpuasa sampai tenggelamnya matahari? Sebagian ulama berpendapat tetap wajib tidak makan dan minum sampai tenggelamnya matahari, walaupun status puasanya batal karena keluar darah haid. Harus tetap puasa sampai datang berbuka. Yang kedua, pendapat yang kedua berpendapat bahwa dia boleh berbuka, artinya boleh makan, karena memang puasanya sudah batal. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa pendapat yang kuat adalah dia boleh makan dan juga boleh minum, akan tetapi hendaknya tidak dilakukan di depan suaminya yang sedang puasa, atau anaknya yang sedang puasa, atau orang lain yang sedang berpuasa. Ya. Tapi kalau dia memilih untuk tetap bertahan sampai tenggelamnya matahari, maka itu juga boleh, karena itu sebagai bentuk penghormatan dia terhadap orang yang berpuasa dan juga penghormatan dia terhadap bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hukum yang harus diketahui oleh seorang wanita yang sedang haid dengan puasanya, dan insyaallah di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya agar dapat difahami dan juga diketahui oleh para wanita secara khusus, demikian pula secara khusus lagi kepada para laki-laki sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Karena waktu mendekati berbuka, kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.